Semuanya teman-teman dan ibu guru, Ibu Naomi. Perkenalkan, nama saya Eka Panggi dari kelas 9A Sekolah Dian Harapan Kupang. Dan pada video kali ini, kesempatan yang telah diberikan hari ini, saya akan membuat video susunan laporan di mana saya membudidayakan ikan cupang saya, ikan hias saya, ikan cupang half moon red. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tujuan pembuatan video ini. Yang pertama, tujuan video ini adalah pastinya untuk memenuhi nilai prakarya, tapi bukan hanya itu saja. Tujuan dari video ini adalah supaya saya bisa langsung belajar cara membudidayakan ikan dengan baik. Saya bisa memberikan sedikit edukasi, peran saya sebagai masyarakat bisa memberi sedikit edukasi kepada masyarakat, mungkin bisa kasih tips atau trik yang sederhana. Kalau saya juga bisa menunjukkan rutinitas yang nyata dalam setiap harinya supaya ikan yang mungkin Bapak atau penonton mau kembangkan dan budidayakan sendiri itu bisa bertumbuh dengan baik dan bertumbuh dengan bagus. Ikan cupang yang saya akan dokumentasikan cara membudidayakannya adalah ikan cupang half moon red, yang adalah ikan cupang yang memiliki ciri-cirinya dia memiliki kesan berwibawa dan elegan. Salah satu fitur unik dan karakteristik uniknya adalah ekornya itu menyerupai setengah bulan, makanya namanya half moon. Dan warnanya adalah red atau merah. Ikan jenis cupang ini, half moon red ini pertama kali diproduksi atau ditemukan karena perkawinan silang. Perkawinan silang ini terjadi oleh seorang breeder asal Amerika bernama Peter Goetmer yang terjadi pada tahun 1980. Untuk informasi umur ikan cupang ikan hias half moon red saya waktu itu beli pas dia masih umur 1-2 bulan dan akan dibudidayakan terus oleh saya. Ikan half moon red ini biasanya hidup antara 2 atau sampai 3 tahun tergantung bagaimana merawat dan kondisi hidupnya. Jadi teman-teman, untuk arah dan bahannya sendiri, yang pertama pasti membutuhkan ikan cupangnya sendiri. Ikan cupang itu pasti banyak di toko-toko ikan hias itu. Kedua ini adalah wadahnya sendiri, karena ikan cupang ada ikan yang cukup simpel dan itu juga yang bikin banyak diminati. Dia tidak terlalu membutuhkan akuarium yang besar atau aerator yang penting yang mahal-mahal gitu. Dia hanya butuh toples saja sudah cukup. Dan di sini saya juga hanya menggunakan toples. Untuk wadah sendiri dibutuhkan wadah toples atau aksesoris seperti daun, batu karang yang bikin hias-hias gitu kan. Kalau untuk pemberian makan digunakan pelet ikan. Pelet ikan ini juga bisa dibeli langsung di tokonya saat membeli ikan itu juga. Untuk pencucian wadahnya sendiri, pasti siapkan wadah lainnya untuk menampung ikan itu. Sementara saat mencuci wadah original, ada spons sedikit untuk mencuci bekas-bekasnya. Dan ingat jangan pakai deterjen atau zat lainnya karena bisa membahayakan ikan. Pencucian wadah itu dilakukan 1 kali seminggu dan memberi makan itu dilakukan 2-3 kali sehari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Panggi, dan pada kesempatan kali ini adalah bagian satu dari beberapa laporan yang saya buat dalam tugas budidaya ikan hias. Dan hari ini pada tanggal 19 Mei 2025, jadi minggu masih termasuk ya minggu pertama, saya akan melakukan pencucian ikan dan juga pemberian pakan pada ikan. Langkah pertama dalam pencucian wadah ikan seperti akuarium atau lebih simpel, lebih gampangnya bisa menggunakan toples karena ini adalah ikan cupang, jadi pemeliharaan untuk kebudayaan lebih gampang. Pertama kita akan mengeluarkan ya aksesoris atau hias-hiasan seperti ada kalau dalam kasus ini adalah daun itu kayak hiasan aksesoris atau batu atau segala macam bikin hias gitu. Jadi kita langsung saja bisa keluarkan saja. Terus di batu dalam aksesoris itu. Dan sebelum kita mengeluarkan ikan, kita harus pastikan kita sudah siapkan sedikit air ini untuk penampungan ikan sementara gitu. Pastikan suhu air dan suhu ininya gak terlalu beda banyak ya. Jadi mungkin air yang diambil itu bisa didiamkan di suhu ruangan, jadi dia bisa mirip-mirip dengan air yang sebelumnya ikan ada, supaya dia gak terkejut atau gak panik saat suhu airnya beda, karena itu bisa menjadi penyakit atau bisa menjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Setelah itu langsung saja bisa diambil. Ini perlu sedikit hati-hati saat pengambilan ikan. Pakailah tangan kiri atau tangan yang lemah gitu untuk memegang wadah yang baru, terus tangan kanan
atau tangan yang lebih kuat untuk mengambil ikannya sendiri. Kita hati-hati saja, pelan-pelan. Oke, tadi saya sudah ambil ikannya dan sudah ada dalam wadah baru ini. Setelah itu yang wadah lama akuarium atau top freezing sebelum digunakan itu langsung saja bisa dikeluarkan airnya dan juga bisa saja menggunakan air yang baru gitu. Tapi ingat, kita tidak boleh menggunakan sabun, deterjen segala macam karena itu sangat bisa membunuh ikannya ini karena mengandung zat yang berbahaya. Jadi ini bisa langsung ya diisi dengan air. Isi airnya ini ya secukupnya lah. Terus jangan lupa juga pakai spons. Kita bisa gunakan spons untuk membersihkan yang di dalam ini karena ya pastinya tidak bisa menggunakan sabun atau apapun. Pelan-pelan saja ya teman-teman. Oke. Sampai tidak ada kotoran atau debu apapun itu. Kalau sudah kelihatan bersih, bisa saja langsung diganti lagi airnya karena mungkin masih ada air-air yang kotor. Lalu kita isi kembali air yang bersih. Isi juga seperti saya ngomong tadi, secukupnya saja. Ya kira-kira oke lah segini lah. Setelah itu kita akan taruh aksesoris atau hiasannya kembali langsung dari kerangnya dulu. Ini tergantung ya kalian punya, kalau mungkin aksesoris atau hiasannya banyak jadi lebih susah dong kalau mau cuci wadah ikannya. Sekarang kita akan taruh ikannya kembali ke dalam wadah yang sudah dibersihkan. Ini jangan sedikit-sedikit ya, jadi langsung kalau udah ada dalam sini langsung tuang saja ikannya. Seperti ini. Tahap selanjutnya yaitu pemberian pakan, karena yang memang salah satu syarat yang paling terpenting dalam membudidayakan ikan, khususnya ikan hias itu ya pasti kita harus memberi pakan. Dan ini kita gunakan namanya Health Fish Pellet Serbuk pakan ikan hias. Terus dikatakan dalam sini feeding guide, feed around 2 or 3 times daily as much as the fishes can consume the food in 3 to 5 minutes. Jadi translasinya kita memberi makan pakan itu 2 sampai 3 kali sehari dan dikonsumsi oleh ikan ini selama 3 sampai 5 menit. Karena ini kan ini masih yang kecil-kecil ini bisa sampai hanya 5 butir pelet saja, jadi nggak terlalu banyak. Jadi ini karena saya juga punya 2 ikan hias, jadi saya akan bagi 2 saja. Ini untuk 2 bisa kan? Untuk 2 bisa. Jadi kita akan nanti ikan ini akan mengkonsumsi pelet-pelet kecil ini yang tadi seperti Manu katakan 3 sampai 5 menit dan bisa dimakan 2 sampai 3 kali sehari. Dan ini dilakukan pastinya dilakukan secara rutin untuk memberi ikan hias. Halo semuanya, kembali lagi di laporan saya dalam membudidayakan ikan hias saya, yaitu ikan cupang HM Red atau HM Red. Ini adalah tanggal 26 Mei 2005. Dan saya akan memberi makan secara rutin ya teman-teman. Ini hanya diberikan sedikit saja. Tidak banyak. Diberikan ini 2 atau 3 kali sehari. Berikanlah sedikit saja. Ini juga sedikit. Oke, jadi ini adalah 25. Siap. Ya, oke deh teman-teman dan Ibu Naomi. Mungkin ini adalah penutup dari video saya dan saya ingin menyampaikan beberapa kata kalimat tentang pengalaman saya dalam membudidayakan ikan cupang ini. Jadi pertama mungkin apa kesulitan yang saya alami dalam membudidayakan ikan cupang ini. Yang pertama saya menyadari bahwa kalau kita mau membudidayakan ikan itu memang kita harus enjoy, kita harus senang, kita harus punya minat dulu, kita harus punya niat dulu untuk membudidayakan ikan. Ini yang paling terpentingnya. Terus yang kedua itu mungkin yang lebih kira itu mungkin kita harus ingat untuk membersihkan, memberi makan setiap hari, dan juga harus hati-hati ya karena mungkin saat contohnya ya kalau kita menggantikan air untuk cuci di punya wadah harus air yang suhu yang sama. Terus saat kita mengambil ikan itu supaya ikan siripnya tidak patah-patah, tapi semuanya itu pasti ada dan akan bisa terselesaikan jika kita ada niat. Jadi selama membudidayakan ikan ini saya juga belajar dan saya juga ada sedikit
niat untuk memelihara ikan ini tidak hanya sebatas menira prakarya, tapi saya mau juga untuk memelihara ikan cupang ini. Oke teman-teman dan ibu guru, untuk penutup dan kesimpulan dari kegiatan rangkaian pelaporan yang saya sudah dokumentasikan dalam pengelolaan ikan hias, ikan cupang saya cuma mau ingin katakan bahwa ini bukan hanya tentang kita merawat ikan, kita membeli ikan setiap hari, kita membersihkan wadah ikan setiap minggu, kita menjaga buah air, tapi ini lebih tentang kesetiaan dan tanggung jawab kita sebagai siswa Kristen dan sebagai orang Kristen